sutri, pasangan suami istri, baik suami maupun istri, itu mempersiapkan kehamilan yang bagus, mempersiapkan bibit yang bagus kedua belah pihak ya, itu sangat mempengaruhi dari bagaimana janin itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan bebas stunting. Saya sendiri dalam riset saya, itu saya membuat satu konsep makanan yang saya sebut sebagai 7 CGP, 7 Colors Garden Plate. Dan berasal dari Kitabullah ya, berasal dari Al-Quran. Sumber rujukan ilmu utama yang dengan kebenaran yang tak terbantahkan ya. Jadi konsepnya adalah bahwa di dalam piring makan kita itu seharusnya ada 7 komponen nabati dan 1 komponen hewani yang saya sebut sebagai 7 Colors Garden Plate ya, plus 1 hewani. Jadi harus ada biji-bijian, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada rempah-rempahan, ada bunga-bungaan ya, ada sayur-sayuran di dalam bagaimana kita makan dalam satu hari. Dan insya Allah itu akan membuat kita menjadi sehat, terpenuhi unsur gizi kita, dan tidak membuat anak-anak atau para bayi ya dan ibu juga mengalami stunting dan mengalami malnutrisi dan kemudian akhirnya mengalami stunting, dan kita insya Allah akan sehat seterusnya. Ditambah dengan 1 hewani ya, sebagaimana juga Al-Quran juga sudah telah menganjurkan bahwa kita sebaiknya mengasup dalam satu hari itu ada unsur makan hewani. Nah, penduduk Indonesia, terutama ibu-ibu yang dalam masa reproduksi, ya, dalam masa subur, ya, pasutri, pasangan suami istri, baik suami maupun istri, itu mempersiapkan kehamilan yang bagus, mempersiapkan bibit yang bagus kedua belah pihak ya, itu sangat mempengaruhi dari bagaimana janin itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan bebas stunting. Dari apa? Kita ini negara kelautan ya, kita negara dengan sumber daya laut yang isinya adalah protein yang sangat bergizi ya, penuh dengan kelengkapan. Kenapa nggak kita support, encourage masyarakat Indonesia itu untuk lebih banyak makan ikan? Karena dengan makan ikan korelasi untuk menekan stunting itu amat sangat bermakna ya. Hubungan antara pemberian makan ikan, makan hasil laut ya, nggak cuma ikan, karena hasil laut itu nggak cuma ikan. Ada seafood yang lain yang juga sangat hebat khasiatnya dan kandungan nutrisi baik makronutrisi maupun mikronutrisi. Dan jangan lupa rumput laut itu juga kandungannya amat sangat hebat. Dan kemudian juga crucifera ya, di mana kita bisa mendapatkan asupan serba mineral dan juga berbagai macam asam amino yang sangat diperlukan bagi seorang ibu hamil untuk bisa menumbuh kembangkan anak di dalam kandungannya itu sebagai anak yang sangat multigizi dan sekaligus akan menghasilkan anak yang bebas stunting. Kekayaan lokal, sumber daya alam di Indonesia itu yang sangat kaya raya dengan unsur hasil laut maupun hasil sungai ya, ikan-ikan air tawar di Indonesia juga ratusan spesiesnya yang sangat bagus untuk kesehatan ibu dan anak dan terutama untuk mengatasi stunting. Kenapa bukan itu? Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan staple food, menggunakan makanan-makanan yang asli Indonesia. Ya, makanan-makanan yang asli Indonesia itu sudah kita dengar banyak sekali ya. Misalnya beras purba. Jadi bukan beras yang impor dari negara-negara yang lain, karena itu bukan staple food ya, tetapi beras-beras yang memang itu asli beras Indonesia. Beras purba namanya ya. Dan itu udah dikembangkan kok di seluruh Indonesia, tinggal dibudidayakan, tinggal dikembangkan. Kemudian selain beras apa? Umbi-umbian. Umbi-umbian itu juga staple food. Bahkan ada satu umbi yang pada masa penjajahan Jepang ya di tahun 1941 sampai 1945, diam-diam mereka melakukan riset terhadap satu umbi yang luar biasa khasiat nutrisinya, yaitu yang namanya umbi porang. Bahkan mereka diam-diam mengambil benih-benih dari umbi porang itu, lalu kemudian dikembangkan di Jepang. Dan kita tahunya sekarang itu namanya umbi shirataki, yang kemudian diolah menjadi beras shirataki. Namanya udah nama Jepang, padahal itu asli umbi asli Indonesia, namanya umbi porang.
Mengapa orang Jepang senang sekali dengan shirataki? Karena unsur nutrisinya sangat luar biasa, indeks glikemiknya sangat rendah, mengenyangkan, seratnya tinggi, nutrisinya banyak. Nah, kenapa itu bukan itu yang dikembangkan sebagai food estate ya? Ini mau saya usulkan nih kepada presiden yang akan datang nih. Kita harus secara cerdas untuk mengidentifikasi mana makanan lokal hati Indonesia yang benar-benar memenuhi unsur gizi. Yang ketiga adalah sagu ya. Sagu itu makanan asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sekarang tinggal ada di Indonesia Timur. Karena di Indonesia sebelah barat dan tengah itu udah dibabat habis sama VOC waktu itu untuk membudidayakan atau menanam makanan sumber karbohidrat yang mereka perlukan untuk bikin whisky. Dibawa ke Eropa untuk bikin whisky, bukan untuk dimakan ya, yaitu rice atau beras yang benih-benihnya tidak berasal dari beras asli Indonesia, kemudian juga tebu ya, dan itu diolah untuk menjadi whisky, untuk menjadi biodiesel dan sebagainya. Kitanya malah akhirnya dapatnya limpahan dari makanan beras yang terlalu banyak, sehingga malah kemudian gula pasir yang terlalu banyak, sehingga akhirnya malah kita menjadi diabetes kan, orang Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu, detail-detailnya nanti berikutnya ya, dalam kuliah-kuliah berikutnya, di dalam video-video berikutnya, nanti saya akan detailkan tentang bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi kesehatan maupun kesejahteraan bangsa kita itu melalui satu konsep makan yang sehat, makan yang berilmu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.